mau berbagi materi nih tentang teknologi digital. Dosen pengampunya adalah Bapak Saru Pranoto, mata kuliah transformasi digital. Oke, next selanjutnya teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Nivia Ramadhani dari PG PAUD B dengan NIM 211124407 dari Universitas Negeri Yogyakarta, kampusnya Yogyakarta. Next slide, yaitu apa sih itu teknologi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990 nomor 1148, yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut umum, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Next slide, yaitu pengertian teknologi digital. Teknologi digital yang pertama adalah teknologi yang dilihat dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. Yang kedua, teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitungan sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai numerik atau kode digital. Yang selanjutnya, pengertian dari teknologi analog yaitu pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program tertentu yang sudah diatur dengan pengaturan tertentu, masih menggunakan sistem yang manual. Next slide, yaitu cara kerja sistem digital. Yang pertama, sistem digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Yang kedua, digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk kehilangan biner. Besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit atau bandwidth. Jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Untuk sistem analog sendiri, pada sistem analog terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan atau gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Next slide, yaitu keunggulan teknologi digital. Yang pertama, teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, keandalan lebih baik, pemakaian ruangan yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Yang kedua, teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Yang ketiga, teknologi digital, yang menyediakan kapasitas transmisi yang lebih besar. Yang keempat, teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang lebih besar. Oke. Next slide, yaitu media penyimpanan data. Terdapat 5 media penyimpanan data. Yang pertama yaitu hard disk. Yang pertama yaitu hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis, di mana menjadi media penyimpanan data. Hard disk memiliki peran sebagai media penyimpanan yang bersifat permanen. Kapasitas daya tampung terbilang cukup besar. Kalkulasi yang dipakai adalah dalam ukuran byte. Selanjutnya yaitu flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Dan selanjutnya, flash disk juga merupakan alat yang dikemas dalam ukuran kecil menjadi kompas flash atau SD card, MMC, dan sejenisnya. Oke, yang selanjutnya yaitu CD atau compact disk, yaitu adalah piringan yang berwarna perak. Ini dibuat dari lapisan plastik yang disinari oleh sinar laser. Yang kedua, sinar laser ini membuat lubang-lubang yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Lubang-lubang tersebut akan membuat deretan kode yang berisi deretan data-data. Karena membentuk lubang, maka tidak bisa ditutup lagi. Kemudian plastik-plastik itu akan ditutup lagi oleh cairan plastik yang berguna sebagai pemantul dan pelindung lubang-lubang tadi yang berbentuk data. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu DVD. DVD adalah singkatan dari Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc, adalah media penyimpanan optik yang populer. Penggunaan utamanya untuk menyimpan video dan data. Selanjutnya, sesuai dengan namanya, ukuran fisik standar sama dengan CD, namun dengan kapasitas 6 kali lipat dari CD. Untuk membaca DVD menggunakan sinar laser pada panjang gelombang 650 nm atau berwarna kemerahan. Yang selanjutnya yaitu adalah penyimpanan teknologi pada saat ini dan digunakan oleh banyak kalangan,
karena sistemnya ini mudah diakses. Pengertian dari Google Drive adalah layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google, diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Google Drive memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda, dan saling berbagi. Mengapa penyimpanan saat ini menggunakan Google Drive? Karena Google Drive dapat menyimpan dengan mudah dan dapat berbagi dengan mudah sesuai dengan akses yang diizinkan oleh pemilik akses tersebut. Kalangan lembaga sekarang sudah memakai penyimpanan ini karena kapasitas yang diberikan oleh Google Drive ini sangat besar dan tidak terdapat batasan tertentu. Dengan begitu, sistem penyimpanan Google Drive tersebut berhubungan dengan langsung dengan email. Jadi, jika kita login dengan email ataupun apapun, itu data kita tidak dapat hilang dan sudah otomatis di-save ke email yang kita punya untuk login ke Google Drive tersebut. Next slide yaitu tentang perkembangan komputer dari yang generasi pertama tahun 1940 sampai 1955, yaitu bisa kita lihat terdapat bagian-bagian komputer yang masih menggunakan alat-alat lama. Yang selanjutnya yaitu second generation pada tahun 1951 sampai 1965. Pada sistem yang ini, perkembangan komputer itu masih menggunakan sistem media ketik, tapi yang sudah bersaluran pada listrik, tetapi masih belum bisa berkembang untuk mengakses internet yang lebih luas. Untuk yang third generation itu pada tahun 1965 sampai 1980, itu sudah dapat mengakses sistem internet dan sudah menggunakan media ketik seperti mouse dan lain-lain. Dan pada sistem ketiga ini sudah berkembang dengan pesat karena sudah memakai alat ketik seperti keyboard, mouse, dan sudah dapat mengakses internet lebih luas. Tetapi mungkin masih ada keterbatasan yang kurang dari sistem yang generasi ketiga tersebut. Selanjutnya yaitu generasi keempat pada tahun 1980 sampai 1990. Pada sistem ini sudah sangat lengkap dan untuk pembaruan Windows dan lain-lainnya, yaitu seperti sudah memakai CPU yang lebih berkembang dan memakai monitor yang mungkin lebih bagus dan memakai mouse dan mesin ketik seperti keyboard yang lebih bagus dan lebih berkembang lagi. Namun pada tahun pembaruan yang generasi keempat ini masih terdapat pembaruan seperti pembaruan Windows, pembaruan pada sistem jaringannya, pembaruan pada sistem perangkat lunak dan perangkat kerasnya itu masih terdapat pembaruan karena sistem ini sudah mulai transformasi digitalnya sudah berkembang dengan pesat untuk mengarah lebih ke digital. Oke, untuk generasi yang selanjutnya yaitu generasi 5, yaitu tahun 1990 sampai masa depan dan diterapkan sampai saat ini, yaitu sistem monitor, CPU, WiFi, jaringan, dan perangkat-perangkat untuk pembaruannya itu sudah lengkap sekali dari mulai Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows 4 sampai Windows 10 itu sudah sangat lengkap. Baik, dengan begitu sistemnya sudah lebih bisa menciptakan suatu karya seperti desain grafis ataupun untuk pengerjaan kantor, untuk penyimpanan data yang lebih lengkap, untuk mendesain data dan memasukkan data-data dari kantor yang kita kerjakan, dan sudah dapat mengetik lebih luas dan berbagi kepada rekan-rekan yang bekerja dalam kantor dan lebih mengarah ke digital yang lebih berkembang lagi. Dan untuk saat ini sistem ini sudah bisa untuk membuat suatu pekerjaan yang dimulai dari sistem komputer yang saat ini. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimiliki sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbangan sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung.
Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model Neumann. Model Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya tentang teknologi digital yang diambil oleh dosen Bapak Sarwo Pranoto, mata kuliah transformasi digital. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat kepada teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Thank you, bye bye, see you.